dengan adanya kamera pengawas di indekos korban. Kemudian bagaimana analisa pakar untuk mengungkap kematian korban? Kita akan ulas bersama kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Bremana. Ya, Prof. Adrianus, ini sepertinya kasusnya cukup membuat banyak pertanyaan dari publik gitu ya. Di satu sisi, kelihatannya seperti tidak wajar karena ada lakban yang menutupi kepala korban, tapi di sisi lain bukti-bukti yang kita peroleh saat ini sepertinya kok susah kalau kita anggap sebagai pembunuhan. Kalau menurut Anda, Prof. Adrianus, dengan bukti-bukti sementara yang kita dapatkan ini, mengarahnya kemana? Ya, saya juga melihat bahwa sekarang ini analisanya sudah liar ya. Bahkan kemudian sudah mulai mengait-kaitkan dengan tugas yang bersangkutan di Kemlu, lalu kemudian bahwa yang bersangkutan itu pernah melindungi apa sehingga lalu ada pembalasan gitu ya. Jadi sudah liar. Sehingga saya pikir untuk supaya menutupi atau paling tidak menghentikan analisis liar itu, saya kira kita juga perlu berharap kepada pihak kepolisian untuk segera merilis hasil otopsi ya, sehingga kemudian bisa mengetahui dengan pasti apa sebab mati dari almarhum. Dengan begitu lalu kemudian kita bisa tarik ke belakang soal motif dan mungkin juga soal tujuan dari yang bersangkutan misalnya ketika melakukan tindakannya begitu. Nah, menarik bahwa sampai hari ini setelah 2 hari ya setelah otopsi dilakukan ternyata belum juga dilakukan rilis gitu ya. Nah, juga bahwa tampaknya ada upaya untuk memeriksa laboratorik ya. Mungkin memeriksa laboratorik isi lambung ya, yang kena sebagaimana kita ketahui bahwa almarhum baru saja memakan sesuatu ya sebelum dinyatakan meninggal begitu. Jadi mungkin dalam ini diperiksa isi lambung itu apakah mengandung racun atau apa gitu ya, sehingga kemudian menunggu sampai ada hasil barulah kemudian otopsi dirilis. Demikian. Baiklah, memang kuncinya kita bisa masuk dari hasil otopsi ya, kemudian apakah karena keracunan makanan atau kehabisan napas atau ada upaya lain penganiayaan misalnya. Tapi kalau Prof. Adrianus melihat misalnya ada bukti rekaman CCTV, sementara ini yang kita lihat belum ada ataupun tidak terlihat ada orang yang masuk ataupun berinteraksi secara mencurigakan oleh korban gitu. Anda melihatnya seperti apa? Apalagi misalnya tidak ada luka penganiayaan di tubuh korban, apakah mungkin ini lebih mengarahnya ke bunuh diri, Prof. Adrianus? Saya kira begitu ya, karena saya kira juga dalam rangka untuk membuat tenang keluarga ya, maka skenario pembunuhan itu saya kira lebih membuat lalu keluarga tenang gitu. Tapi kan ternyata tidak ada ya, tidak terlihat bahwa ada break-in ya, ada orang masuk, ada orang keluar. Demikian juga misalnya terkunci dari dalam, demikian juga CCTV semua bersih, maka lalu kita terpaksa mengabaikan soal adanya pembunuhan tersebut gitu. Nah, maka lalu kemudian masuk pada skenario bunuh diri. Dan dalam ini maka memang yang menjadi menarik perhatian adalah soal lakban itu ya. Untuk apa gitu ya. Saya untuk sementara berpendapat bahwa lakban itu digunakan oleh almarhum untuk menutupi jalan nafasnya ya, sehingga kemudian yang bersangkutan tersedak dan kemudian lalu mati kehabisan napas ya, tidak terisi oksigennya, tidak terisi paru-parunya dengan oksigen. Tapi apakah tidak janggal, Prof. Adrianus, ketika ada orang yang memilih jalan, ketika misalnya ini memang bunuh diri gitu ya, kemudian memilih jalan dengan jalan yang tidak seperti biasanya gitu, ataupun sangat aneh gitu. Karena biasanya orang-orang kalau bunuh diri dengan cara-cara lain, bukan dengan cara lilitan lakban di kepala. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Janggal, apalagi ketika upaya menutupi jalan napas itu kemudian dilakukan itu saja, artinya tidak ada bantuan hal yang lain. Nah, saya menduga bahwa dibantu dengan obat-obatan sehingga misalnya obat yang bersangkutan tertidur dan ketika tertidur lalu kemudian jalan nafasnya berhenti dan terjadilah yang bersangkutan kemudian berhenti nafas ya dan meninggal gitu. Nah, lain kalau misalnya tanpa ada obat tidur rasanya menjadi hal yang menyiksa sekali. Asfiksia kemudian dicapai gitu. Oke, tapi Prof, misalnya nih, kita kan tidak bisa menutup satu kemungkinan gitu ya, mungkin ada juga potensi ataupun peluang ini ternyata adalah kasus pembunuhan seperti itu. Kemudian apa yang perlu polisi perhatikan ataupun yang menjadi fokus polisi sekarang untuk mengungkap antara pembunuhan atau bunuh diri ini, mungkin selain dari otopsi gitu, Prof? Justru malah terbalik, karena biasanya dalam rangka sterilisasi TKP, maka yang pertama-tama dilakukan adalah
adalah melihat pada hal-hal yang bersifat kasat mata yang ada di lingkungan dari yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini yang pertama-tama dilihat adalah CCTV, lalu kemudian kunci, jendela, apakah ada yang dirusak apa tidak gitu ya. Nah, ketika itu kemudian sudah selesai, barulah kemudian masuk ke yang lain ya. Contoh misalnya pemeriksaan sidik jari untuk melihat adakah sidik jari yang tertinggal, apakah kemudian bisa diangkat dengan DNA-nya gitu ya. Demikian juga misalnya apakah ada gelas pecah, adakah obat yang baru saja dikonsumsi ya. Itu yang semua kemudian diambil oleh polisi untuk pemeriksaan lanjutan. Baru kemudian yang terakhir adalah soal pemeriksaan otopsi gitu ya. Nah, kesan saya adalah bahwa pemeriksaan terhadap lingkungan itu sudah dilakukan. Kita melihat CCTV, melihat kunci, jendela, semuanya oke. Barulah kemudian lalu saya juga menduga kuat bahwa sampah yang dibuang oleh korban pasti sudah diambil oleh polisi untuk diperiksa ya dalam rangka pemeriksaan laboratorium. Juga mungkin obat-obatan yang katanya ada di sekitar korban juga pasti sudah diambil oleh polisi dalam rangka pemeriksaan ya. Barulah kemudian dilakukan pemeriksaan otopsi orang mati gitu ya. Jadi dengan kata lain ada proses ya gitu. Sehingga kemudian lalu tidak ada lagi rasanya hal yang tersisa gitu. Oke, tapi Prof, kalau misalnya kita lihat dari sementara ini yang kita dapatkan gitu ya, apakah mungkin misalnya kita harus menggali keterangan-keterangan dari orang-orang sekitar? Kan polisi sudah memeriksa istri, kemudian rekan-rekan kerjanya, kemudian juga keluarga. Kemudian Anda melihatnya kemungkinan kalau misalnya terungkap gitu ya, ada alasan-alasan tertentu yang bisa membuat korban ini ternyata dibunuh gitu misalnya karena terlibat memang di pekerjaannya ini sangat beresiko tinggi. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Ya mungkin saja ya. Jadi dari berbagai keterangan tersebut lalu kemudian bisa dikerucutkan kurang lebih motifnya apa dan apa yang sebetulnya dilakukan oleh korban gitu ya. Tapi mungkin akan lebih efektif sih dan lebih efisien kalau kita melakukan hal yang sebaliknya. Jadi melihat dulu dari hasil otopsi ya, barulah kemudian dilihat balik ya, dilihat kronologinya. Kenapa? Misalnya saja contoh misalnya nanti ketika yang hasil rilisnya adalah bahwa yang bersangkutan memang mati karena tersedak ya, karena tidak kehilangan jalan napasnya misalnya, dengan kata lain bunuh diri misalnya, maka lalu kemudian bisa ditanya kepada semua pihak, kurang lebih apa ya hal-hal yang menyebabkan yang bersangkutan bunuh diri misalnya begitu kan. Jadi jauh lebih efektif sih ketimbang dari luar ya, sebagaimana layaknya suatu investigasi kejahatan, maka memang sebaiknya berangkat dari TKP, bukan berangkat dari luar TKP lalu kemudian digatuk-gatukan ya, dicocokologi gitu ya. Tapi sebaliknya memang berangkat dari TKP lalu kemudian dikaitkan dengan situasi di luar. Demikian. Oke, jadi memang kuncinya adalah sebelum semuanya menjadi liar, kemudian ada misalnya kecurigaan ternyata ada orang-orang terdekat yang bisa mungkin punya akses masuk, kemudian ada juga misalnya kemungkinan ada konflik di pekerjaan, kemudian yang harus dilakukan sekarang ya setelah sudah melihat tanda-tanda di lokasi, kemudian tanda-tanda dari jenazah korban ya langsung ke otopsinya ya, Prof. Jadi biar tidak semakin liar isu ini. Saya kira begitu. Dan disinilah selalu pentingnya scientific crime investigation ya, di mana kita tidak melihat dari fakta-fakta non ilmiah, tapi kita semua kembali pada fakta ilmiah yang mungkin saja bisa menjelaskan tentang misteri ini. Demikian. Oke, Prof, terakhir ketika kita bicara soal pekerjaan seorang diplomat ini kan sekarang menjadi fokus juga oleh publik ketika memang pekerjaan ini adalah pekerjaan yang resiko tinggi, konflik potensinya juga lumayan tinggi. Kemudian Anda melihatnya ketika ada kemungkinan-kemungkinan seperti ini, orang kan tidak bisa kita bungkam gitu ya pendapat di luar bagaimana kemudian orang-orang berpikir secara liar gitu. Kemudian apa yang sekali lagi Prof, apalagi yang perlu dilakukan oleh polisi selain misalnya mengungkap hasil otopsi dari korban ataukah misalnya memberikan keterangan sementara kepada publik sementara ini untuk meredam paling tidak isu-isu yang dianggap liar seperti ini? Jadi sekali lagi kita perlu dukung kepolisian untuk betul-betul melakukan satu upaya pemeriksaan TKP yang bersih ya. Jangan sampai ada yang terlewat, misalnya sediaan jangan misalnya di dalam kamar itu misalnya ada gelas ya, maka gelasnya segera harus diperiksa sidik jarinya, DNA-nya misalnya yang terdapat dalam bibir gelas misalnya. Demikian juga mungkin di gagang lemari itu juga mungkin ada sidik jari. Dengan kata lain kita mau cari tahu memang apakah ada sidik jari atau DNA dari orang lain yang
yang masih segar ya, yang kemungkinan bisa memperkuat teori adanya orang kedua yang membunuh tersebut gitu ya. Nah, dalam hal ini kalau saya lihat dari video ya, dari tayangan tentang lokasi yang bersangkutan itu, lokasi TKP maksud saya, itu kelihatannya lokasi yang tidak banyak orang datang, tidak banyak orang masuk ya. Dengan kata lain, segera setelah korban diangkat dibawa keluar, maka lalu kemudian teman-teman dari identifikasi dari Dokes misalnya langsung bisa mengadakan pemeriksaan secara baik ya. Jadi walaupun satu pihak saya mengatakan bahwa polisi harus lebih banyak memeriksa, tapi juga di pihak lain rasanya dengan lokasi sekecil itu dan kemudian tidak banyak gangguan dari orang luar ya, maka rasanya nggak mungkin ada hal yang luput dari kepolisian dalam rangka untuk menjamin jangan sampai ada yang tertinggal misalnya. Jadi mungkin sudah maksimal ya upaya dari kepolisian untuk konteks hal-hal yang bisa mengarahkan pada apa yang terjadi begitu. Sekali yang kita dorong adalah bagaimana kemudian hasil otopsi ini cepat untuk dirilis untuk paling tidak mempersempit dugaan-dugaan lain yang sekarang sedang beredar liar seperti itu. Terima kasih Prof. Adrianus Meliala sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Prof. Selamat pagi, terima kasih.